Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Janur. Saya Fikri Irdaldi. Saya Ryan Alamri. Saya Kami Jalan Nongol. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi unsur-unsur kebudayaan yang terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu Yang pertama, pengertian kebudayaan. Kedua, unsur-unsur kebudayaan. Ketiga, pengaruh unsur-unsur kebudayaan terhadap masyarakat. Oke, selamat menyaksikan. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melvin Herkovitz dan Bronislaw mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat itu ditentukan oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Nah, istilah ini diambil dalam buku Kultur der Steden. Herkovitz juga memandang bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, yang dengan demikian dikenal sebagai istilah superorganik. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan segala unsur-unsur sosial, non-sosial, religius, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Brorner Taylor mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung kepercayaan, kesenian, norma, hukum adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh oleh seseorang dalam sebagai anggota masyarakat. Unsur kebudayaan terdiri atas 7 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur kebahasaan. Di mana unsur bahasa ini sangat penting karena di sini di dalam unsur bahasa ini terjadi interaksi antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Nah, tanpa unsur bahasa ini, kebudayaan di suatu daerah tidak akan dikenal oleh daerah lain karena tidak ada komunikasi antara sama masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk unsur yang kedua ada unsur pengetahuan, di mana unsur pengetahuan ini berkaitan erat dengan peralatan dan teknologi. Nah, mengenai peralatan dan teknologi, pada zaman dahulu itu masyarakat dalam membajak sawah masih menggunakan lembu atau sapi. Kemudian di era yang sudah serba canggih ini, masyarakat itu lebih condong menggunakan mesin traktor agar pekerjaan yang mereka lakukan lebih praktis dan lebih cepat dilakukan. Nah, unsur yang ketiga, unsur kekerabatan dan organisasi sosial. Organisasi ini dibuat untuk menjaga keaslian dari suatu kebudayaan yang ada di daerah mereka, di mana organisasi ini sangat penting karena tanpa organisasi ini masyarakat yang baru datang di daerah tersebut mengetahui sejarah budaya yang ada di dalam daerah tersebut. Nah, unsur kebudayaan yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia pasti akan mempertahankan hidupnya sehingga mereka membuat benda-benda dan peralatan dalam bentuk teknologi. Lalu yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencaharian. Contoh dari sistem ekonomi yang berhubungan dengan kebudayaan antara lain berburu dan meramu, ternak, cocok tanam di ladang, dan menangkap ikan. Lalu yang keenam adalah sistem religi. Contoh dari sistem religi ini seperti qasidah, lagu-lagu Islami, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah kesenian. Unsur kesenian ini contohnya mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur-unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Pengaruh unsur-unsur kebudayaan terhadap masyarakat ada 2. Yang pertama, menurut Goodman dan Marx, mereka berpendapat bahwa kebudayaan dapat dipelajari dan ditransmisikan, yang berarti bahwa kebudayaan tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan generasi-generasi berikutnya. Yang kedua, menurut M.J. Herkovitz, dia berpendapat bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang sangat superorganik, yang berarti bahwa suatu individu yang tinggal di tempat budaya tersebut akan memiliki dan menjadi anggota kebudayaan tersebut. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Akhir kata, Wassalamualaikum